Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Febi Indrawan Saputra, Ahmad Fadil Maulana, dan Rika Hafifah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Akuntansi Akad Murabahah. Pertama, saya akan membacakan pengertian akad murabahah. Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad bai murabahah bil wa'di lisi siroh dan bai murabahah lil amri lisi siroh. Nilai keuntungan yang dapat perbankan bergantung pada margin laba. Pembiayaan akad murabahah ini dijalankan dengan basis ribun atau laba melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Akad murabahah juga termasuk ke dalam bai'ul amanah, yang berarti sebuah transaksi jual beli amanah, yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. Murabahah pada dasarnya adalah sebuah proses transaksi jual beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Sementara akad murabahah dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Landasan hukum pada transaksi murabahah berasal dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan juga pada Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian keuntungan akad murabahah. Kegunaan dari menggunakan transaksi murabahah sebagai pemenuhan modal usaha kerja, investasi maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti angsuran rumah, kendaraan, dan lain-lain. Untuk pembiayaan kebutuhan produktif seperti mesin produksi, alat-alat perkantoran, dan lain-lain. Cara dan proses pembayaran serta jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kelebihan menggunakan akad murabahah yaitu sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual beli, tentu karena memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan dari cara lainnya, yaitu keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad murabahah atau musyarakah yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah. Margin atau keuntungan murabahah bersifat kertanti bila sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka tidak dapat diubah. Mungkin cukup dari saya, selebihnya saya lanjutkan kepada teman-teman saya. Baik, selanjutnya adalah bagian B, jenis dan dasar syariah akad murabahah. Terdapat dua jenis akad murabahah, yaitu sebagai berikut. 1. Akad murabahah dengan pesanan. Pada murabahah jenis ini, penjualan akan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan yang berasal dari pembeli. Dalam hal tersebut, pesanan bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang sudah dipesannya. Apabila bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang sudah dipesannya dan tidak bisa untuk membatalkan. Begitu pula sebaliknya, jika pesanan tersebut bersifat tidak mengikat, maka pembeli bisa membatalkan untuk membeli barang yang sudah dipesannya tersebut. Dalam murabahah, pesanan mengikat apabila barang murabahahnya yang sudah dibeli oleh penjual dari presuden mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan ke pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggung jawab atau beban bagi penjual dan tentunya akan dikurangi akad. 2. Akad murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjualan melakukan pembelian barang ke produsen tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli.
Tentunya, murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadilah Maulana akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Bagian C, contoh akuntansi akad murabahah. Nah, murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas kebesaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Nah, kemudian timbul perdebatan berkenaan dengan harga perolehan. Apakah hanya sebesar harga beli atau boleh dengan biaya lain? Nah, secara umum, keempat ulama mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Mereka tidak memperbolehkan pembebanan biaya langsung yang berhubungan dengan pekerjaan yang memang seharusnya dilakukan oleh penjual. Demikian juga biaya yang tidak bernilai tambah pada barang. Karim 2003. Sekian, terima kasih.